Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Sebuah pertanyaan retoris yang tentu saja jika ditanyakan jawabannya tidak lain, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ya adalah pemilik surga itu sendiri atau Tuhan Allah itu sendiri. Tetapi menjawab pertanyaan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus tidak membanggakan dirinya. Ia justru memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus ini dalam permenungan memberikan jawaban tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan tentang status siapa yang paling berkuasa dalam kerajaan surga, tetapi saya merenungkannya sebagai siapakah yang paling dicintai Tuhan. Maka Tuhan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, menggambarkan kepada para pendengarnya, para murid dan kita semua bahwa Allah sangat mencintai anak-anaknya. Cinta Tuhan begitu besar kepada manusia sehingga ia merelakan putra tunggalnya untuk menebus manusia, bahkan harus mengorbankan nyawanya. Sebagaimana seorang anak yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan orang tua, demikianlah Tuhan berjuang untuk membela kita, untuk menyelamatkan kita manusia. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup bersama Tuhan mesti menempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah yang senantiasa mencari keamanan, keselamatan, perlindungan pada Allah, dan selalu berjuang untuk mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian kita menjadi citra anak yang dikasihi Allah. Semoga dalam perkembangan zaman yang menghadirkan begitu banyak tantangan, kita dan juga generasi muda masa kini tidak mudah menyerah untuk meninggalkan iman yang adalah jaminan keselamatan kita. Maka semoga kasih Tuhan yang senantiasa tinggal di tengah keluarga kita memberikan semangat dan pengharapan bahwa Tuhan adalah tujuan akhir dari hidup kita ini. Semoga Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin.